Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, terutama saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1305, terkoreksi 3,69%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Indi di distribusi. Langsung saja ke teknikannya Indi. Nah, ini ya. Indi yang menurut saya kemarin kalau nggak salah saya bilang agak rawan ya kalau dia nggak tembus 1400. Jadi kemana arahnya nih? Sudah saya gambar peluang besar 1200. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing ini. Ya, 1200 di 1618 ya. Jadi seperti itu aja untuk Indi, skip aja dulu, jangan tangkap pisau jatuh di harga tanggung. Walaupun memang volume buangannya besar ya. Dan juga Bapak Ibu perhatikan volume buangannya itu besar. Coba tadi broker summary-nya tuh, ada distribusi tuh dari broker yang jarang dipakai retail, PG, BB, AK. Yang nampung tuh kebanyakan juga broker retail, NI, SK, YP, GR, CC. Langsung saja ke teknikal. Jadi seperti itu. Untuk Indi skip aja dulu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, 3 black row, tapi belum pasti naik ya. Ya mungkin naik sedikit tapi untuk turun lebih dalam. Ini sudah kelihatan kalaupun naik pola dead cat bonds naik sedikit mungkin nggak nyampe 1400 itu udah siap-siap nih 1200 arahnya. Itu lebih menarik dia di 1200 enternya ya. Kita perhatikan aja. Ini dulunya juga 1200 itu area support. Nah, ini area ini. Kita lihat aja di area. Ini ada gap nih di 1180-an. Kita lihat di situ nanti untuk Indi. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup di harga 2420 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Adro ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Adro memang teknikal rebound dan juga MACD-nya golden cross. Bercat di atas 0 juga meningkat, volume meningkat. Bisa nggak sih swing atas kalau melihat harga koal menguat? Ya 2,48%. Mungkin bisa teknik rebound tapi rebound terbatas. Lebih condong arah Adro ya walaupun volume meningkat. Lebih condong naik sedikit terus siap-siap bisa jebol juga 2350-nya. Pokoknya hati-hati untuk Adro. Kalau saya sekarang kondisi seperti ini lebih baik cari saham yang lain aja. Yang lebih menarik ya. Sektor finance tuh lebih menarik tuh. Tapi ya ada beberapa yang sudah di atas ya. Coba second lanernya atau bank daerahnya tuh. Coba lihat BJBR, BJTM. Tapi ya naiknya nggak terlalu tinggi. Daripada sektor batubara menurut saya saat ini belum momentumnya. Jadi lebih condong dia arahnya ke bawah daripada ke atas. Kalaupun teknikal rebound biasa. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada candle memang hijau. Tapi ya kita lihatlah minggu ini. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu untuk Adro. Walaupun tadi harga Newcastle Coal-nya tuh menguat 2,4%. Seperti itu aja untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1410. Terkoreksi 1,39%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ADMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ADMR ada 3 black row. Mungkin gak sih rebound? Ya ini dia di support minor tapi support kuatnya 1300. Nih gambarannya dulu resisten, sekarang jadi support tuh 1380 1400 nih. Jangan turun dari itu ya. Ada potensi rebound nggak kalau kondisi seperti ini? Ada peluang. DMR coba lihat broker summary-nya ada buangan ya. Tapi lihat Senin aja lah seperti apa. Kalau memang ada buying power ya ikut. Pokoknya hati-hati kalau dia ternyata Senin tetap lemah. Jebol 1400-nya atau 1380. Tapi secara tren ADMR masih uptrend. Nah, ya masih aman lah ya. Tapi memang support yang harus dijaganya, support pertengahan yang menjadi bisa swing low-nya itu 1300. Tapi ya namanya market kan bisa aja swing low-nya di atas ini nih. Kalau melihat kondisi seperti ini, apalagi koreksinya volumenya makin kecil dan juga minggu kemarin saat volumenya besar hari Jumat tuh bisa jadi buying power kan. Tapi itu terlihat malah buangan. Jadi seperti itu ya. Untuk ADMR lebih ke ya kalau spekulatif ya jebol 1380 jual aja 1370 kalau tutup di bawah itu. Ya berarti berapa persen tuh? 40 poin. 3%-an ya. Hampir 3%-an lah cut loss-nya. Kalau berminat ya. Seperti itu aja untuk ADMR.
view-nya ya belum kelihatan yang cukup signifikan nih. Tapi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, mestinya sih naik. Minggu ini melanjutkan kenaikan karena kemungkinan besar 3 minggu ke belakang itu swing low. Apalagi dia sudah bagus ya. Mestinya sih rebound ya. Lanjut nih, kemungkinan besar teknik rebound Senin ya. Di swing low-nya nih. Support 1400. Semoga itu jadi swing low-nya minggu ini dan arahnya 1550 ya. Ada peluang. Jadi ada potensi upside bisa jadi 10% tuh ADMR minggu ini. Tapi disclaimer, kalau nggak pakai stop loss boleh nggak ya? Boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Cuman ADMR nih belum pernah bagi dividen. Seperti itu aja, dan dia baru IPO Januari ya. Januari 2022, baru 2 tahun di IPO. Di view-nya sih bagus. Kayaknya sih akan tembus juga 1600-nya nih. Tahun ini ya, nggak harus bulan ini, tahun ini ada peluang tembus kalau melihat kondisi sekarang. Untuk ADMR. Langsung saja ke selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2540, terkoreksi 0,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya PTBA di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Untuk PTBA kondisi sekarang lebih ke wait and see juga, belum kemana-mana nih. Kalau saya sih skip aja dulu, jangan dipaksa masuk karena kondisinya masih bisa turun. Jadi lebih ke wait and see aja dulu ya. Untuk PTBA kondisi sekarang, dia itu memang membentuk higher high, tapi kemudian membentuk higher low lagi, lower low lagi. Nah, itu bahayanya ya. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Belum. Ini bisa jadi pola dead cat bond, bisa jebol juga 2500 atau 2480-nya. Untuk PTBA skip aja lah, jangan dipaksa. Masih belum kekuatan naiknya cukup besar. Langsung saja ke selanjutnya ada ITMG yang ditutup di harga 26.225, terkoreksi 1,5%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell 14,5 miliar hari Jumat kemarin. Kalau dibongkar semuanya, ITMG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ITMG udah ini kelihatan ya. Ini perkiraan saya juga ya naik sedikit, terus ada petualang gagal juga ya. Dia sempat menyentuh 27.300 habis itu turun. Jadi kemana arahnya? Ke bawah. Akan uji supportnya lagi 25.000. Jadi skip aja dulu, jangan dipaksa beli sekarang. Memang kalau dilihat Newcastle Coal-nya naik, menguat 2,4%, mungkin open gap up bisa jadi, tapi teknik rebound biasa, habis itu mungkin ada guyuran lagi. Jadi jangan dipaksa untuk beli ITMG hari ini, saat ini, karena masih berpeluang turun. Kecuali Bapak Ibu yang mau kumpul-kumpul untuk dividennya di kapan dia bagi dividen tuh, April. Nah ya udah, kumpul-kumpul aja dulu. Lebih menarik kalau nanti ITMG itu di area 24.000. Kalau dikasih bawah ini menarik. Jadi seperti itu aja untuk ITMG, lebih ke wait and see. Langsung saja ke selanjutnya ada UNTR yang ditutup di harga 22.850, menguat 0,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya UNTR di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Untuk UNTR belum juga, lebih condong arahnya menguji 21 ribuan ini. Jadi skip aja, jangan dipaksa beli harga tanggung walaupun doji, tapi rawan. Ya kalaupun naik-naik teknik rebound biasa, kalau misalnya Bapak Ibu ada kebeli ya TP aja. Kalau bisa rebound 2%, 3% tuh udah lumayan tuh, TP aja. Belum saatnya sepertinya saat ini untuk UNTR naik. Lebih condong arahnya ke bawah. Kalaupun naik pola dead cat bond, habis naik bisa turun lagi. Nah, seperti itu aja untuk UNTR. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji memang ya, lihatlah nanti lah, lihat Senin aja seperti apa. Tapi daripada dipaksa, mending skip aja ya kondisi sekarang untuk UNTR. Langsung saja ke selanjutnya. Ada DOIT yang ditutup di harga 360, terkoreksi 3,74%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya DOIT di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. DOIT ke bawah dulu 340. Skip aja dulu ya, jangan dipaksa. Kalaupun teknik rebound biasa. Pokoknya kondisi sekarang untuk saham-saham batu bara, jangan beli saat hijau. Kalau bisa beli saat di support kuat. Ya misalnya DOIT nih kelihatan support kuatnya di mana? 340 ya, di area itu beli. Jangan beli harga tanggung sekarang. Walaupun memang ada potensi aja bisa rebound, tapi hati-hati. Pokoknya jangan beli saat, menurut saya ya, hindari beli saat hijau. Apalagi udah hijau 5%, 6% ya jangan beli harga pucuk. Bisa jadi Bapak Ibu tuh jadi korban, malah habis itu profit taking. Ya, seperti itu aja untuk DOIT, skip aja dulu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Harum ya, ditutup di harga 1180, terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell,
Kalau di broker semuanya Harum di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Harum juga jangan dulu. Kayaknya ya. Ya tapi kalau Bapak Ibu nekat ya. Yang penting nggak tutup di bawah 1150 lah. Kalau mau pakai cut loss di bawah 1150. Kalau mau average down ya hitung aja gimana strategi Bapak Ibu average down. Kalau bingung cara average down, Bapak Ibu tinggal subscribe video komunitas Purna Trader YouTube. Itu kalau dari handphone sebelah tanda lonceng tuh ada tulisan gabung dan pilih yang Pro Trader, dan di situ ada 3 saham yang menarik juga diperhatikan, tapi sudah naik ya dari tanggal 1 tuh saat saya buatkan videonya dan upload tuh udah naik semua. Tapi ya coba aja Bapak Ibu lihat ya. Nanti akan saya buatkan lagi video di mungkin minggu ini ya, Selasa atau Rabu, yang tentang bagaimana trading di big cap, big bank ya, cari profit itu di 15-25% per tahun. Nah, ini cocok untuk Bapak Ibu yang kerja, yang nggak mau pusing-pusing melihat market ya, yang penting saham big bank yang dipegang. Tonton video komunitas Purna Trader, nanti saya buatkan videonya ya. Simple aja caranya, tapi menurut saya cukup powerful ya melihat hitungannya, karena saya melihat dengan pergerakannya seperti itu. Kalau tertarik nanti saya buatkan ya. Seperti itu aja untuk Harum. Kalau saya lebih ke wait and see. Mungkin rebound, bisa rebound tapi terbatas ya, naik tipis lah ya, bisa lah kalau Bapak Ibu mau manfaatin kalau benar rebound ya. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.690, terkoreksi 0,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya BSSR ada distribusi, likuiditas tapi tipis. Skip aja dulu, jangan dipaksa trading di saham batu bara ya, kecuali Bapak Ibu sabar menunggu saat ini. Jadi BSSR skip, potensi bisa turun walaupun dia sideways seperti ini, bisa jadi sidewaysnya jebol 3.650 ke 3.600 tuh, bisa jebol juga 3.600 kondisi sekarang. Jadi daripada maksa mending skip aja dulu ya. Untuk BSSR belum saatnya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga doji memang ya, memancing, tapi kita nggak tahu aja ya. Lihatlah minggu ini seperti apa. Kalau tiba-tiba ada bank power ya oke, Bapak Ibu bisa masuk. Seperti itu aja untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.390, terkoreksi 0,29%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya ABMM di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ABMM memang ada ekor. Coba lihat dulu time frame weekly-nya biar lebih jelas kira-kira. Doji memang ya, tapi di bawah 3.400. Ya kita lihat minggu ini. Kalau melihat time frame daily-nya memang lagi sideways. Antara itu aja ya, sideways seperti ini nih condong arahnya kemana sih? Kalau saya bisa aja turun karena dia lemah, karena dia terus membentuk lower high lower low. Tapi ya itu antara dia ditarik naik cepat minggu ini atau dibuang, itu aja ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau kondisi sekarang, kalau saya ya skip aja dulu untuk ABMM ya. Walaupun ekor-ekor panjang ini yang bisa dikatakan ada buying power, cuman belum kuat. Likuiditas juga tipis untuk ABMM nih. Kalau Bapak Ibu tertarik ya silahkan. Kalau saya skip saat ini untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup menguat 0,12% ke harga 19.750. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker semuanya Bian ada akumulasi tapi likuiditasnya tipis ya. Ini sih kayaknya kiri kanan aja nih. Tapi ada aja retail beli, tapi nggak besar, 10 lot, 20 lot. Jadi belum lah, jangan dipaksa lah. Bian tuh belum ada momentum. Kalian beli Bian sekarang tuh ya di sideways-nya aja, di situ-situ aja, susah naik, malah condong. Bapak Ibu tuh ibarat di pinggir julang, tiba-tiba dibuang aja distribusi kan. Nah itu sayang, mending skip aja, jangan dipaksa beli harga sekarang menurut saya. Tapi gimana tiba-tiba pas rebound ya, kalau Bapak Ibu nekat silahkan nih. Kalau dia buy on breakout resikonya besar juga, takutnya false break dengan kondisi sekarang seperti. Jadi Bian gimana? Skip belum, jangan dipaksa. Tapi ya silahkan kembali ke masing-masing ya, nggak harus juga nggak beli. Kalau tertarik ya boleh, harga berapapun saham itu bisa dibeli, bisa profit bisa loss juga seperti itu. Untuk Toba seperti itu. Untuk Bian langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 264, menguat 1,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Toba diakumulasi, tapi akumulasinya broker retail ya. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau Toba ini sentimen juga ya, infonya mau masuk ke ranah EV ya. Jadi ya seharusnya dikumpul-kumpul aja nih. Toba sih kumpul-kumpul aja di 220 sampai 320 nih, coba kumpul-kumpul aja.
Ya kalau dapat di bawah 220 tuh oke tuh sampai 200. Sabar aja. Kalau harga sekarang bisa nggak dia rebound? Kemungkinan rebound bisa, tapi nggak tinggi. Mungkin ya 280 itu aja. Itu pun kalau mampu ya. Mungkin nggak sini swing low karena sudah patah ya. Detachable kecil kemungkinan ini swing low. Malah cenderung arah toba itu naik sedikit, habis itu turun lagi. Jadi ya kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan itu silahkan, tapi harganya tanggung. Cut loss di 250 ya, kalau mau ya jauh kan 14 poin tambah toleransinya mungkin 4 poin, jadi 18 poin dengan harga sekarang hampir 6% cut lossnya. Ya silahkan kalau berminat ya. Kalau saya sih skip aja karena harganya juga tanggung, kekuatannya juga kurang oke, jadi cenderung arahnya tuh naik sedikit habis itu turun. Jadi mending saya skip aja. Takutnya tuh turun dulu, nggak naik malah turun, nah malah cut loss kan. Jadi seperti itu aja untuk toba saat ini belum. Langsung saja ke saham terakhir, ada KKGI yang ditutup di harga 360, terkoreksi 1,09%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya KKGI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, KKGI lagi sideways, belum juga, jangan dipaksa bisa jebol 360-nya untuk KKGI, skip aja dulu saat ini ya. Kalau saya belum menarik untuk KKGI seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.